Kita lanjut ke pohon berakar. Pohon berakar atau rooted tree adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Jadi, dua syarat pohon berakar adalah yang pertama, mempunyai akar, yang kedua, berarah. Misal kita gambar di sini. Akarnya adalah A dan dia mengarah ke bawah. Misal ini B, C, D, E. Ini adalah sebuah pohon berakar karena dia memiliki A sebagai akarnya dan memiliki arah yaitu ke bawah. Ini disebut pohon berakar. Nah, kita lanjut ke terminologi pada pohon berakar. Yang pertama ada anak, child atau children, dan orang tua atau parent. Di sini disebutkan di contohnya bahwa si B, C, D ini adalah anak dari simpul A. Simpul A ini orang tua berarti. Nah, pada pohon berakar ini B, C, D ini kemungkinan adalah orang tua juga jika ia memiliki anak. Seperti B. B ini adalah orang tua juga karena dia memiliki anak. Anaknya siapa? Anaknya adalah E dan F. Sedangkan si C ini bukan orang tua karena dia tidak punya anak. Nah, apa perbedaan B dengan C? Kenapa B bisa menjadi anak dari A, tetapi juga bisa menjadi orang tua dari E dan F? Kenapa C tidak? Kenapa C hanya sebagai anak dari simpul A? Karena B memiliki sisi terhubung yang mengarah ke bawah, yaitu yang terhubung itu E dan F. Sedangkan si C, dia tidak memiliki sisi terhubung ke bawah. Si D punya nggak? Punya. Dia punya satu sisi terhubung ke bawah, yaitu ke G. Berarti D adalah orang tua dari G. Jadi untuk dapat dikatakan dia anak adalah dia berada di bawah simpul yang terhubung dengan dia. Misal kayak C ini, dia anak dari A karena dia terhubung ke atas dengan A. Itu kalau anak, dia terhubung ke atas. Kalau orang tua, dia mempunyai hubungan ke bawah. Kenapa G bukan anak dari B? Memang G ini berada di bawah B, tapi dia tidak terhubung sisi manapun. Dia tidak mempunyai jembatan dari B ke G. Melainkan si G ini adalah anak dari D, karena dia terhubung ke atas dengan D. Gitu teman-teman. Nah, setelah anak, ada juga yang namanya lintasan atau path. Misal di sini adalah lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Nah, kita tulis lintasan dari A ke J. Lintasan adalah simpul awal. Jadi lintasan ini terdiri dari simpul awal, simpul yang dilewati, dan simpul akhir. Berarti kalau dari A ke J, simpul awalnya adalah A, simpul yang dilewati adalah B, E, habis kan yang dilewati, dan simpul akhir J. Nah, jadi lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Kenapa bukan A, B, F, J? Karena dari F tidak ada sisi ke J-nya, tidak ada jembatan ke J. Dan kenapa juga bukan A, B, E, I, J?
Karena I dengan J ini tidak ada sisi terhubungnya. Begitu teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan lintasan dari A ke J, yaitu AB, EJ, kita juga memiliki yang namanya panjang lintasan. Di sini disebutkan panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Dapat dari mana 3 ini? Jadi, panjang lintasan ini adalah jumlah jembatan yang dia lewati atau jumlah sisi yang ia lewati dari A ke J. Dari A ke B 1. Nih, ini 1. AB itu 1. B ke E 2. E ke J 3. Berarti panjang lintasannya adalah 3. Nah, misal nih lintasan dari A ke L. Kita hapus dulu ya yang ini. Misalkan dari A ke L. Untuk melalui untuk lintasan dari A ke L berarti kita melihat anak dari A apa yang mengarah ke L? D kan? Berarti AD dari D ke L melalui mana lagi? Lewat G, kemudian lewat K dan berakhir di L. Berarti lintasan dari A ke L adalah ADGKL. Kemudian berapa panjang lintasannya? Kita hitung berapa jembatan yang dilewatin. A ke D 1, D ke G 2, G ke K 3, K ke L 4. Berarti panjang lintasan dari A ke L adalah 4. Itu yang disebut dengan lintasan dan panjang lintasan, teman-teman. Kita lanjutkan ke keturunan atau descendant dan leluhur atau ancestor. Misalnya pada pohon berakar ini. Si B adalah leluhur dan simpul E, F, H, I, J adalah keturunannya. Nah, jadi untuk menentukan keturunan adalah misal kita tentukan dulu leluhurnya si B, keturunan itu adalah semua simpul yang terhubung ke bawah dari B. Berarti kan semua simpul ke bawah yang terhubung itu adalah E, F, H, I, J. Kenapa G, K, L, M itu tidak termasuk dari keturunan B? Karena walaupun dia berada di bawah B, ini walaupun dia berada di bawah B, dia tidak terhubung ke B. Tidak ada jembatan penghubung dari B ke GKLM. Melainkan si GKLM ini adalah keturunan dari D. Jadi singkatnya, keturunan itu adalah semua simpul yang berada di bawah, semua simpul terhubung yang berada di bawah leluhur. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke saudara kandung atau sibling. Nah, sekarang kita lanjut ke saudara kandung atau sibling. Di sini disebutkan F adalah saudara kandung E. Si F ini saudara kandung E. Nah, untuk saudara kandung kita samakan saja warnanya. Nah, F saudara kandung E. Tetapi G bukan saudara kandung E. G ini bukan. Karena orang tua mereka berbeda. Di mana untuk melihat orang tua? Orang tua adalah satu sisi terhubung ke atas kan tadi. Nah, berarti E dan F ini adalah orang tuanya adalah B. Sedangkan si G orang tuanya adalah D. Yang disebut dengan saudara kandung itu adalah yang orang tuanya sama. F tadi sama orang tuanya dengan E, sama-sama B. Makanya F dan E ini adalah saudara kandung.
Si G orang tuanya kan D, bukan B. Makanya dia bukan saudara kandung. Nah, misal simpul I. Simpul I. Simpul I ini saudara kandungnya siapa aja? H dan J. Karena mereka orang tuanya adalah E. Kenapa bukan K? Kenapa bukan K? Walaupun dia sejajar dengan HIJ, K ini orang tuanya adalah G. Makanya dia tidak disebut saudara kandung. Selanjutnya subpohon atau subtree. Subpohon atau upa pohon ini adalah bagian dari pohon berakar yang dapat dikatakan pohon berakar. Atau singkatnya pohon berakar dalam pohon berakar. Nah, di sini kan ada pohon berakar yang berakar kan A. Subpohon di sini adalah yang ini nih teman-teman, B E F H I J, atau bisa juga yang ini, D G K L M. Kenapa tidak dimulai dari C? Kenapa tidak dari C ini? Karena C tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat dari sebuah pohon berakar. Sedangkan si B E F H I J dan D G K L M ini memenuhi syarat dari pohon berakar. Yaitu yang pertama apa? Memiliki akar. Dari subpohon B E F H I J, akarnya adalah B. Dan akar dari subpohon D G K L M adalah D akarnya. Kemudian syarat kedua adalah berarah. Subpohon ini berarah kemana? Dia berarahnya ke bawah. Berarti dia memenuhi dua syarat pohon berakar. Makanya dia bisa menjadi sebuah subpohon. Selanjutnya ada derajat atau degree. Derajat ini adalah jumlah anak pada simpul. Misal, simpul A mempunyai derajat 3. A ini derajatnya 3. Kenapa 3? Karena sesuai pengertian tadi, jumlah anak. Jumlah anak A kan ada 3. Dari mana 3? B ini anaknya, C juga anak A, D ini anak A. Kita hitung B, C, D. Ada 3. Berarti si A ini berderajat 3. Nah, kita misal kita mencari derajat dari K. Misal K. K ini berderajat berapa teman-teman? Kita hitung anaknya. Ada L dan ada M. Berarti K berderajat 2 karena dia memiliki 2 anak. Simpel saja. Kita lanjutkan ke daun. Nah, kalau kita lanjutkan ke daun atau leaf. Nah, daun ini merupakan simpul yang derajatnya 0 atau tidak mempunyai anak. Pada kasus ini atau pada pohon berakar ini kita bisa lihat simpul apa aja yang tidak mempunyai anak. Kita mulai dari yang paling atas ya. A mempunyai anak yaitu BCD, berarti A bukan daun. Dan A juga mustahil menjadi sebuah daun karena dia merupakan akarnya. Nah, kita lanjut ke BCD. B punya anak atau tidak? Dia punya anak, berarti dia bukan daun. Kita lanjut ke C. C punya anak atau tidak? Tidak punya kan? Berarti C adalah daun. Kemudian kita lanjut ke D. D punya anak atau tidak? Punya. Siapa anaknya? G. Berarti D bukan daun. Nah, kita lanjut ke F, G. E punya anak atau tidak? Punya kan? Berarti kita lanjut ke F. F punya anak atau tidak? Tidak juga. Berarti kita lingkarin nih. F merupakan daun. Kemudian ada G. G punya anak atau tidak? Punya. Karena dia punya, kita lanjut ke H, I, J, K. H, I, J ini sama-sama tidak punya anak, berarti H, I, J merupakan daun. K anak daun atau bukan? Bukan, karena yang punya anak yaitu LM. Nah, kita lanjut ke LM. LM ini merupakan daun karena dia tidak mempunyai anak. Nah, berarti dari pohon berakar A ini yang merupakan daun adalah C, F, H, I, J, LM. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada simpul dalam atau internal nodes.
Nah, simpul dalam ini adalah simpul yang punya anak, kecuali akar. Nah, kebalikan dari daun yang berderajat 0, berarti simpul dalam ini yang berderajat 1 atau lebih. Nah, di sini kita bisa melihat nih, simpul mana aja yang punya anak kecuali akar. Nah, itu yang disebut dengan internal nodes atau simpul dalam. A merupakan akar, berarti A tidak termasuk dalam simpul dalam. Kemudian kita lanjut ke BCD. Dari BCD ini yang punya anak adalah B dan D. Kita lanjut ke bawah, EFG. Yang punya anak berarti EG. Kemudian HIJK, cuman K. LM punya anak tidak? Tidak punya kan, berarti stop. Nah, kita temukan berarti simpul dalam dari pohon berakar A ini adalah BDEGK. Selanjutnya ada aras atau tingkat atau level. Selanjutnya ada aras atau tingkat atau level ya teman-teman. Nah, aras atau tingkat ini adalah jarak sebuah simpul dari akar dalam sebuah pohon. Karena dia jaraknya dari akar, berarti si akar ini hitungannya 0. Karena kenapa? Karena dimulai dari 0. Karena dimulai dari akar gitu. Jadi hitungannya 0. Berarti tingkat si akar ini, tingkat atau level A adalah 0. Kemudian kita lanjut ke bawah nih. BCD. BCD ini jaraknya satu lintasan dari akar. Berarti BCD ini level 1. Kita lanjut EFG. EFG kita hitung berapa lintasan berapa jaraknya dari akar ke EFG. Kita ambil satu aja ya, misal dari A ke E. A ke B 1, B ke E 2. Berarti tingkat dari EFG ini adalah tingkat 2. Kita lanjut ke HIJK. HIJK ini kita hitung lagi. Misal kita ambil si K. A ke D 1, D ke G 2, G ke K 3. Berarti tingkat dari HIJK adalah tingkat 3. Lanjut yang terakhir, LM. LM ini kita hitung misal si L. A ke D 1, D ke G 2, G ke K 3, K ke L 4. Berarti LM ini tingkatnya tingkat 4. Nah, terakhir ada yang namanya tinggi atau height atau kedalaman atau depth. Aras maksimum suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Atau tinggi pohon adalah panjang maksimum lintasan dari akar ke daun. Kita lihat nih di sini. Simpul yang paling jauh tuh simpul apa? Simpul yang paling jauh tuh di sini bisa kelihatan ya, yaitu LM. Berarti kita menghitung panjang lintasan dari akar ke simpul paling jauh yaitu LM. Misal kita ambil dari akar ke M. Kita masih ingat kan panjang lintasan tadi apa? Panjang lintasan itu banyak lintasan atau jembatan atau garis yang kita lewati untuk mencapai suatu simpul. Berarti kita menghitung berapa jembatan yang dilewatin dari A ke M atau L. Berarti A ke D 1, D ke G 2, G ke K 3, K ke L atau ke M itu 4. Nah, berarti tinggi atau kedalaman dari pohon berakar A ini adalah 4.